Oke, salam jumpa semuanya. Buat kalian yang mendengarkan pembelajaran matematika pada hari ini, terima kasih untuk masih bisa tetap menonton di dalam pembelajaran pada saat ini. Terima kasih untuk dukungannya sampai sejauh ini. Dan saya akan menjelaskan pembelajaran matematika, persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk bagian pertama ini adalah untuk pembelajaran di kelas 9. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti setiap penjelasan yang diberikan. Dengarkan dengan secara saksama. Mungkin banyak yang harus punya catatan, harus ada pulpennya untuk didengarkan ya. Oke, mari kita dengarkan pemaparan materi persamaan kuadrat. Melanjutkan ke materi. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya. Dengan mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar dan penjelasannya. 2. Mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat pada bilangan berpangkat. 3. Mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat pada bilangan berpangkat. Oke, bagian yang pertama dalam materinya, bentuk kuadrat, penjabaran dan pemfaktoran. Jadi kita mulai dulu dari awal, ada penjabaran, ada pemfaktoran, maka akan kita temukan bentuk kuadrat tersebut. Nah, jika kita melihat dari gambar berikut ini, ya, ini adalah sebuah persegi panjang yang dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Ini adalah persegi panjang A, B, C, D. Di mana di sini adalah, ini artinya ini X ditambah 3 panjangnya. Sedangkan di sini panjang BC dan panjang AB X tambah 2. Apa sih maksudnya? Kenapa masuk ke sini kan gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah luas dari persegi panjang ABC dengan menggunakan bentuk aljabar? X tambah 3 dikali X tambah 2 akan menghasilkan bagaimana bentuknya, hasilnya ya, dalam sentimeter pangkat 2. Oke, maka kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu yang paling besar di sini. Ini panjangnya X, ini X, kita kali, maka ini luasnya adalah X pangkat 2. Gitu ya. Kemudian nah, masuk ke sebelah berikutnya. Kita kali X, kita kalikan dengan 2. Itu akan menghasilkan 2X. Oke, yang ketiga kita akan kalikan adalah ini, yang 3 ini kita kalikan dengan X. Gitu kan? Ini nanti ada namanya hukum distributif, nanti masuk di situ ya. Kemudian yang keempat adalah kita kali 3 dikali 6. Sehingga ini semuanya sudah kita ketemukan luasnya, ya kan? X tambah 3 dikali X tambah 2. Nah, perhatikan X tambah 2 ya. Ini sesuai dengan sistem koordinat. Jadi X tambah 3 berarti di sini positif. Kalau ke atas koordinat kartesius berarti positif X tambah 2. Nah, kalau positif, kalau negatif nanti di sini misalnya, maka di sininya X-nya nanti ada contohnya soalnya. Yang pertama dulu. Oke, maka dapat kita temukan bahwa X tambah 3 kita kalikan, kita faktorkan dengan X tambah 2, maka akan menghasilkan X tambah 2, kita tambah 3X, kita tambah 2X, ditambah 6. Ini 2X tambah 3X, karena ini satu jenis, variabelnya sama, maka 2X tambah 3X dapat digabung menjadi
5x. Sehingga muncullah ini. X pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Setelah dijabarkan, x tambah 3 dikali x tambah 2, maka akan menghasilkan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5x tambah 6 cm pangkat 2. Inilah luas ABCD. Bagaimana? Jelas? Paham? Oke, baik. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jadi kita perhatikan. Nyatakanlah luas setiap bagian pada gambar berikut dalam bentuk yakni L sama dengan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ada sebuah persegi panjang ABCD di mana dia panjangnya adalah X ditambah 7 dan lebarnya adalah BC X ditambah 3, ya. Nyatakanlah persamaan berikut ini menjadi sebuah X kuadrat tambah BX ditambah dengan C. Oke. Jadi kalau ada yang bisa, coba kita cocokkan jawab. Lihat berikutnya, ya. Kalau kita perhatikan tadi X tambah 7 dikali X tambah 3, kita buat dalam bentuk L sama dengan X pangkat 2 tambah BX tambah C. Kita kalikan dulu. Ini luas yang di sini, yang ini berarti X dikali X, maka ini dapatlah difaktorkan X pangkat 2, ya kan? Kemudian X dikali 3, maka ini 3X. Kemudian 7 dikali X, 7 dikali X, 7X. 7 dikali 3, 21. Maka luasnya dapat kita tuliskan menjadi X pangkat 2, karena ini sama 3X sama dengan 7X, maka 3 tambah 7 10X, maka didapatlah X pangkat 2 tambah 10X ditambah 21. Itu secara eliminasinya. Itu sudah kita jabarkan, ya. Jadi ketemu bentuknya X tambah 7 dikali dengan X tambah 3 akan menghasilkan persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 ditambah 10X tambah 21. Jadi bentuk kuadrat itu adalah ada bentuknya X-nya di pangkat 2, gitu ya. Jadi X tambah 7 kita kali X tambah 3 dapat dijabarkan menjadi, ini tadi hasilnya itu ya, X buka kurung X tambah 3, kemudian 7 tadi, 7 dikali X tambah 3, maka hasilnya seperti ini. X kuadrat tambah 3X. Ini tadi 7 dikali X, 7X. 7 dikali 3, 21. Maka nanti didapat dia seperti ini. Gitu ya. Kita masuk ke contoh. Tentukanlah hasil faktor X tambah 5 dikali X kurang 6. Oke, bagaimana kita buat? Kita ambil ini A, panjang AB itu kita buat menjadi pertama. Oke, kita jabarkan dulu. X kita kali X kurang 6 seperti ini. Kemudian tambah 5, ini kita kurangkan dengan X kurang 6. Jadi semua yang di depan ini kita kalikan ke X kurang 6. 5-nya kita kalikan juga X kurang 6. Maka hasilnya X dikali X pangkat 2. Kita kurangin 6. Diperoleh dari X
dikali negatif 6 berarti negatif 6. 5 dikali X maka positif 5X. 5 dikali negatif 6 berarti negatif 30. Menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 5X kurang 30. Maka oke, inilah dia. Kalau yang tadi gambar yang pertama ya, ini X tambah 5 positif. Karena di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan pertama, X kurang 6, maka X-nya di sini ke bawah negatif 6-nya gitu. Sehingga kalau menggunakan tadi penjabaran menggunakan persegi panjang, dapat kita temukan X dikali X, X pangkat 2. Kemudian kita kalikan X 5 dikali X, 5X. X kita kali dengan negatif 6, negatif 6X. Baru 5 kita kalikan negatif 6, hasilnya negatif 30. Gitu ya. Oke. Kita bisa menggunakan cara menjabarkan seperti ini. Bisa juga kita menggunakan asumsi seperti gambar ini. Mana yang paling mudah? Silahkan pergunakan yang paling mudah. Oke. Jadi dapat dijabarkan bahwasannya X tambah 5 dikali X kurang 6 akan menghasilkan X kuadrat dikurang X dikurang 30. Kenapa kurang X? Karena di sini tadi 5X dikurangin 6X, ini kan 5X dikurangi 6X, atau negatif 6 tambah 5X, hasilnya negatif 1. Oke, bagaimana? Paham? Oke. Kira-kira aku sudah tahu. Selanjutnya, contoh berikutnya, pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C. Dengan A adalah koefisien A adalah sama dengan 1. Di mana di sini A-nya sama dengan 1, B-nya adalah jumlah dari hasil kali C, P tambah Q. Sedangkan C itu adalah hasil kali P dan Q. Oke. AX kuadrat tambah BX tambah C merupakan hasil pemfaktoran dari ini ya, X tambah P dikali X tambah Q. Contohnya, tentukan faktor bentuk kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 40. Pertama, kita tuliskan dulu soalnya. X kuadrat tambah 13X tambah 40. Ya, kita lihat di sini. Cari faktor dari 40 dulu. Di mana faktornya itu adalah P kali Q. 8 kali 5, 5 kali 8, gitu kan. 4 kali 10, 40, 2 kali 10. Setelah itu udah ketemu faktornya, maka jumlahkan ini semua faktornya. Maka nanti ketemu B. Jika P ditambah Q, 8 tambah 5 sama dengan 13. Ya. Sehingga faktor dari 40 adalah 8 kali 5. Faktornya itu dijumlahkan hasilnya harus 13. Maka kita pakai inilah dia. Sehingga nanti faktornya adalah X ditambah P-nya 8, tambahin 8. Q, X tambah 5. Udah ya? Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, soal yang berikutnya. Tentukan faktor bentuk kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 15.
Oke, pertama siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Oke, kalau belum, tuliskan dulu X kuadrat kurang 2X kurang 15. A-nya sama dengan 1, maka kita cari faktor C ini, negatif 15 faktornya. Hasil kali dari negatif 15 itu P dikali Q adalah sebagai berikut. 5 kita kali negatif 3 maka akan menghasilkan negatif 15. 3 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 15. 1 dikali negatif 15 sama dengan negatif 15. Oke, ini oke nih. Kemudian pertanyaannya adalah, jika dijumlahkan P tambah Q harus sama dengan B, harus sama dengan 2. Kalau dijumlahkan 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 3 ditambah negatif 5, negatif 2. Berarti kita ambilnya adalah 3 dan negatif 5. Sehingga masukkan ke persamaannya. X tambah 3 buka kurung X dikurang 5. Itulah faktornya. Jadi X kuadrat kurang 2X kurang 15 akan menghasilkan X tambah 3 dikali X kurang 5. Mudah bukan? Istirahat dulu kita sejenak. Selanjutnya, tentukan faktor bentuk kuadrat dari 6X kuadrat tambah X kurang 15. Oke, di sini nilai A-nya tidak sama dengan 1, tetapi nilai A-nya sama dengan 6. Kalau nilai A-nya 6, maka yang pertama kalau untuk yang hal ini adalah, maka nanti perhatikan, kita kalikan 6 dikali negatif 15. 6 dikali negatif 15 negatif 90. Jadi bukan negatif 15 lagi hasil kalinya, tetapi faktor dari X kuadrat ini 6 kita kalikan. 6 dikali negatif, ini negatif. Oke, cari faktor negatif 90. 1 kali 90 negatif 2 kali 45 negatif 3 kali 30 negatif 5 kali 18 negatif 6 kali 15 negatif 9 kali 10. Manakah di antara ini semua, dimana kalau dijumlahkan faktor 1 tambah 90 apakah positif 1? Bukan. 2 tambah 45 apakah positif 1? Bukan. 3 tambah 30 negatif 3 tambah 30? Bukan. Negatif 5 ditambah 18? Enggak juga. Negatif 6 ditambah 15? Wah, enggak 1. Negatif 9 ditambah 10? Positif 1. Berarti yang diambil adalah 9. Negatif 9 dan 10. Apakah sudah selesai seperti itu? Belum selesai. Tulis lagi soalnya. Uraikan dulu. 6X kuadrat kurang 9X tambah 10X kurang 15. Ya, tadi sudah dijumlahkan baru diuraikan. Cara menguraikannya bagaimana? Pisahkan 6X kuadrat kurang 9 tambah 10X kurang 15. 6 dan 9 FPB-nya ya 3. X kuadrat dan X FPB-nya X, maka 3X keluarkan. 6 dibagi 3 2. 9 negatif 9 bagi 3 negatif 3, makanya di sini 2X kurang 3. Oke, sekarang ini 10 dan 15 berapakah FPB-nya? FPB-nya adalah 5. Maka kita ambil 10 dibagi 5
2x. Negatif 15 dibagi 5. Negatif 3. Ya. Oke, gabungkan ini 3x. Ini kan sama, 2x kurang 3 dan 2x kurang 3 berarti ini taruh di belakang. 2x kurang 3, maka masukkan 3x tambah 5. Jadi faktor dari 6x kuadrat tambah 1x kurang 15 adalah 3x tambah 5 dikali 2x kurang 3. Bagaimana? Ini adalah dengan cara kaidah matematika. Ya. Ini contoh yang terakhir. Persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 7x kurang 6. Ini kita langsung mencari secara try and error ya. Coba-coba. Tuliskan dulu 3x kuadrat tambah 7x kurang 6. Kemudian setelah kita tuliskan itu, tentukan hasil kalinya. Yang pertama hasil kali 3x kuadrat itu adalah 3x dikali x. Kemudian faktor dari 6. Ada negatif 2, ada 3. Ada 3, negatif 2. Ada 1, ada negatif 6. Ada 6, ada negatif 1. Nah, contoh 3x kita kali negatif 2, negatif 6. X kita kali dengan 3, maka 3x. Negatif 6 tambah 3, negatif 3. Sedangkan di sini harus 7. Berarti tidak tepat. Oke, sekarang 3x kita kali 9. 3x kita kali 9. 3x kita kali 9, maka adalah 3x. Nah,
3 kali 3 9x. X kali negatif 2, negatif 2x jumlahkan, hasilnya sama dengan positif 7. Maka kita buatlah di sini 3x. Jangan di sini negatif 3 ya. Jadi nanti ketuliskan negatif 2 di sini, positif 3 di sini. Yang penting negatif 2 kali 3 tetap 6. Yang penting kalau misalnya dikalikan, nanti kalau dikalikan ini akan menghasilkan ini. Itu aja prinsipnya. Itu lebih mudah. Oke, terima kasih. Oke. Ya, silahkan. Ini contoh soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah atau sebagai catatan saja pekerjaan kalian di rumah. Oke. Demikian disampaikan oleh Pak Budi pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Sudah mengenal tadi persamaan kuadrat dan menentukan pemfaktoran persamaan kuadrat, sehingga kita bentuk dari pemfaktoran itu jika AX tambah BX tambah C, jika A-nya sama dengan 1, caranya sudah kita jelaskan tadi, cara sederhana, cari pemfaktorannya. Begitu juga jika AX kuadrat tambah BX tambah C, jika A tidak sama dengan 1, maka cari faktor A dikali C. Itu saja hari ini. Terima kasih. Thank you sudah menonton pembelajaran kita. Semoga kalian semuanya dapat berbahagia. Semuanya bagaimana setelah kalian mendengarkan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran untuk fungsi kuadrat untuk pelajaran kelas 9, kiranya dipahami, bisa kalian memahami bagaimana hasil kali dua bilangan, kemudian hasil kali dari dua bilangan itu jika ditambahkan maka akan menghasilkan sebuah persamaan di mana X kuadrat tambah AX tambah BC yang merupakan persamaan kuadrat untuk pelajaran kelas 9. Jangan lupa share, like, dan komen supaya channel ini bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas pendukungannya sampai hari ini. Selamat pagi semuanya.